Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita semakin bergairah, bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Karena kita percaya saat ini dengan sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan, maka mujizat Tuhan pasti terjadi atas setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas hari ini Tuhan, karena belas kasihan-Mu, karena anugerah-Mu, Engkau mengizinkan kami untuk berkumpul ibadah Zoom ini Tuhan, untuk bersama-sama datang memuji menyembah nama-Mu. Persiapkan hati kami Bapa, suci kuduskan dan tahirkanlah roh jiwa dan tubuh kami, sehingga kami dapat datang untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu, ya Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat yang menonton, yang beribadah pada hari ini. Engkau yang persiapkan Tuhan, Engkau berikan hati yang haus dan rindu untuk menyembah, memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sekembalikan segala puji-pujian, hormat dan kuasa kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi dong tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini siapa yang percaya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan ada di tempat ini? Katakan amin. Katakan amin. Serukan. Semua bersuka cita. Come on. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Come on, katakan. Yes, semua yang rindu lawatan Tuhan, come on. Kami rindukan kuasa. Say. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu di mata mujizat. Come on semua. Yes, serukan. Sama-sama lagi katakan, pemilik kehidupan. Come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Semua yang rindu hadirat Tuhan, come on. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu di. Katakan. Yeay, come on. Great is our God. Semua tepuk tangan untuk tenis kepalanya, come on. Sama-sama lagi katakan, kami rindukan kuasa. Katakan kesembuhan. Amin, amin, amin. Come on, come on, come on. Kami rindukan kuasa, kebangkitan. Sekali lagi ya saudara, sekali lagi saudara. Come on, kami rindukan.
kuasa dari Raja mulia. Di bawah kakiku, katakan. Amin. Amin. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ayo tepuk tangan di mana? Pap, 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 pap. Hey! Haleluya! Lagi katakan, ku diberi kuasa. Ya, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menantu di bawah kakiku, di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku. Lagi, bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi, katakan dengan iman. Bila Allah ada bersamaku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan di atas kepala. Sungguh besar. Haleluya. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Ayo lambaikan tanganmu, lambaikan tanganmu. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Lagi, sekali lagi. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. 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 Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Horalaba syakaralaba. Hiralaba yaralaba syakaralaba yaralaba. Hiralaba syakaralaba. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan roh penghibur buat kita semua. Oleh karena itu saudara, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Karena ada roh Allah yang ada di dalam kita. Haleluya. Yaralawa syakaralaba. Ayo angkat suaramu, angkat hatimu, mari sembah Tuhan. Yaralaba syanaralamo. Yaralaba syanaralama se. Yaralaba syanaralama se. Yaralaba syanaralamo. Yaralaba syanaralama se. Haleluya. Yaralaba syanaralamo. Yaralaba syanaralama se. Yaralaba syanaralama
Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk roh Allah yang hidup di dalam kami Tuhan. Terima kasih. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari jemaat sendiri katakan, roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah. Amin. Amin. Roh Allah penuhi kami Tuhan. Oh, roh sekali lagi katakan, roh Allah. Roh Allah yang Yes, Jesus. Pulihkanku, turunlah, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita mau berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Allah Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami naikkan syukur kepadamu Tuhan untuk kasih karuniamu, kemurahanmu, rahmatmu, pemeliharaanmu, penyertaanmu atas hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan isi hatimu Tuhan. Urapi kami semua dimanapun kami boleh berada. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari-hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita tahu bahwa bangsa kita semakin lama semakin keadaannya membaik. Kita percaya, terus kita berdoa, semua bidang akan stabil. Kita terus berdoa bahwa pandemi akan menjadi endemi. Oleh sebab itu, saudara, tidak ada alasan untuk setiap kita, saudara dan saya, untuk tidak hadir ke gereja, ke rumah ibadah. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, mengingatkan untuk kembali ibadah secara onsite. Ayo, kita bersama-sama menikmati sukacita, menikmati kabar baik di dalam rumah Tuhan. Saudara, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema Unusual Miracle, mukjizat yang tidak lazim. Saudara, saya percaya ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan, berharap sama Tuhan, mukjizat itu Tuhan lepaskan atas setiap kehidupan kita. Hari-hari ini begitu banyak kita lihat kondisi banyak orang yang di PHK, banyak orang yang mengalami kebangkrutan dalam usaha, mungkin juga ada yang mengalami sakit penyakit. Tetapi kita percaya bahwa janji Tuhan dari dahulu, sekarang hingga selamanya tetap atas setiap hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua yang kita alami hari-hari ini tentunya kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Dia tidak akan pernah bersalah atas setiap kita. Karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh harapan atas setiap kita. Oleh sebab itu, terus bergantung sama Tuhan, terus mengandalkan kepada Tuhan. Kuncinya adalah kita banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus sering hari-hari ini banyak berdoa, dekat sama Tuhan, bergaul dekat sama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan mau atas setiap kita. Tentunya juga jangan lupa, kita harus banyak membaca firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Kalau kita baca Alkitab, tentunya kita harus merenungkannya dan melakukannya siang dan malam. Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita banyak bergaul dengan Tuhan, supaya kita terus masuk dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan berbicara, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Saudara, tidak ada tempat di dunia ini yang paling aman. Yang paling aman adalah ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita belajar sedikit mengenai Naaman. Dia adalah panglima tertinggi, mungkin kalau saat ini bintangnya 5 ya. Kepala TNI seperti itu mungkin ya. Segalanya punya Naaman. Kereta punya, pasukan punya, tentara punya ya. Naaman berasal dari bangsa Aram. Kalau sekarang mungkin Syria. Tetapi ada hal di mana Naaman memiliki kekurangan. Meskipun semuanya dia miliki. Kita buka di 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Kita lihat di sini bahwa keberhasilan seseorang bukan diukur dari apa yang kita lihat, tetapi diukur dengan caranya Tuhan, dengan cara pandangnya Tuhan,
dengan standarnya Tuhan. Meskipun kita lihat bahwa Naaman punya segala-galanya, tapi ada kekurangannya. Kita lihat Naaman mengalami sakit kusta. Kusta adalah sakit yang pada saat itu sulit disembuhkan, bahkan mungkin tidak bisa disembuhkan. Ketika zaman itu, orang yang sakit kusta tentunya mengalami hal yang tidak enak. Dia akan dikucilkan, diisolasi, bahkan orang yang mendekat pun tidak akan bisa. Ini satu kekurangan yang dialami oleh Naaman. Di dalam rumah Naaman ada seorang pegawai yang membantu istrinya. Dia adalah wanita perempuan yang berasal dari bangsa Israel. Dikatakan di 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia, dalam hal ini Naaman, dari penyakitnya. Ada informasi yang diberikan oleh perempuan ini, oleh pegawai istrinya. Ketika dia mendapatkan mungkin suara dari Roh Kudus untuk memberitahukan kepada Naaman bahwa datanglah ke Nabi Elisa supaya sakitmu sembuh. Tentunya hal ini diresponi oleh Naaman. Ada effort, ada usaha dari Naaman untuk sembuh. Naaman adalah seorang panglima yang tentunya pada saat itu belum menyembah Tuhan, belum mengenal Tuhan, dan tidak percaya dengan Tuhan. Ketika ada kabar baik dari pegawainya, akhirnya Naaman pergi ke kota Samaria untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Ketika itu Nabi Elisa cuma berkata, kamu harus percaya sama Tuhan. Kamu harus masuk ke sungai Yordan selama 7 kali, dicelupkan seperti itu. Dan apa yang terjadi? Terjadi mukjizat. Naaman disembuhkan, sakit penyakitnya ditahirkan. Di 2 Raja-Raja 5 ayat 14 firman Tuhan berkata demikian. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan, haleluya. Yang menyembuhkan adalah Tuhan sendiri. Tuhan pakai Nabi Elisa. Dan ada tindakan ketaatan yang dilakukan oleh Naaman sehingga dia percaya dan terjadilah mukjizat dan mengalami kesembuhan. Saudara, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sampai hari ini mukjizat itu masih ada untuk saudara dan saya. Yang jelas ketika kita taat, kita berseru kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan berinisiatif untuk menyembuhkan apapun sakit penyakit kita, masalah ekonomi, keluarga, hubungan rumah tangga. Tuhan akan menyembuhkan. Dan tentunya kita harus pegang janji Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang berkelimpahan. Tapi jangan sampai kita terbawa dengan kuasa-kuasa jahat. Seperti dikatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu pekerjaannya iblis. Iblis mau supaya kita masuk neraka. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus datang untuk memberikan roh dan memberikan hidup berkelimpahan. Saya percaya Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan. Tuhan Yesus datang supaya terjadi mukjizat. Tuhan Yesus datang
supaya kita terima berkat. Tuhan Yesus datang tentunya supaya kita menerima keselamatan. Ketika kita mengalami lembah kekelaman, ketika kita mengalami masalah yang sangat berat, mungkin kita berkata, Tuhan, gak mungkin Tuhan. Rasanya mungkin sangat berat dan rasanya secara manusia, secara kedagingan itu tidak mungkin. Tetapi hari-hari ini kita mau bahwa ayo kita pakai cara pandangnya Tuhan, mindsetnya Tuhan, pola pikirnya Tuhan. Ketika kita sedang masuk dalam padang gurun, ketika kita sedang mengalami pencobaan, kita pegang janji Tuhan. Dia akan memberikan hidup yang berkelimpahan. Saudara, tidak selamanya hidup ini baik. Terkadang kita mengalami padang gurun, terkadang kita mengalami lembah kekelaman. Tapi dengar baik-baik bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan hidup. Karena apa? Selama-lamanya Tuhan kita baik. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sampai jatuh tergeletak. Dia tidak akan pernah berlaku curang atas setiap kita. Dia tidak akan pernah memberikan kecelakaan atas setiap kita. Karena firman Tuhan dikatakan bahwa Aku tidak akan pernah memberikan kepadamu rancangan kecelakaan, tetapi rancangannya adalah damai sejahtera dan sukacita yang memberi hari depan penuh harapan. Asalkan tentunya kita tidak akan pernah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Satu hal yang kita ingat dan kita pahami, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, entah sakit penyakit, ekonomi, biarlah mata kita tertuju senantiasa kepada Tuhan. Kita memandang kasih-Nya bahwa Dia adalah Allah penyembuh kita. Dia adalah Jehovah Rafa. Kita tahu 2 tahun lebih rasanya ketika pandemi melanda seluruh dunia, itu mungkin kita semua sebagian besar tuh berkata, mungkin itu berat. Kata berat ketika di tengah-tengah dikasih huruf K, berat menjadi berkat. Artinya saudara, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita membawa berkat-Nya. Berkat bukan berbicara masalah materi saja. Berkat bisa berbicara mengenai kesehatan, sukacita, damai sejahtera, keselamatan, mujizat. Itu yang Tuhan lakukan untuk saudara dan saya. Saudara yang terkasih, ketika kita menghadapi masalah yang berat, tentunya kita percaya bahwa Tuhan masih bisa melakukan mujizat yang tidak lazim untuk setiap kita. Unusual miracle. Apa yang dimaksud dengan berkat tidak lazim, unusual miracle? 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk memperoleh mujizat yang tidak lazim, tentunya Tuhan mau setiap kita yang pertama harus meninggalkan dosa-dosa kita. Kita menjadi manusia baru. Di dalam Roma dikatakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Mati. Kita tidak mau menerima upah dosa itu. Upah dosa juga berbicara mengenai neraka. Kita mau semua masuk surga tentunya. Saudara, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, saudara dan saya. Dan tentunya kita juga harus hidup dalam roh. Hidup berbuah, hidup melakukan kehendak Tuhan. Itu yang membuat kita mengalami mujizat yang tidak lazim. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika kita percaya sama Tuhan. Tuhan akan ubahkan semuanya dari yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Dari yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37 dikatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible. Mungkin ada yang berkata, apakah Tuhan masih ada sampai saat ini? Ada juga yang berkata mungkin, Tuhan, apakah Engkau adalah Allah yang hidup? Jelas, Dia adalah masih ada sampai hari ini. Dan Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang konkret, yang tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Untuk memperoleh mujizat yang tidak lazim tentunya ada korelasinya ketika kita berunity, kita memiliki integritas dengan Tuhan. Ada dua faktor supaya kita menerima mujizat yang tidak lazim. Yang pertama adalah bahwa ketika kita menyatakan sepakat dalam hidup kita, dalam kelompok kecil, dalam keluarga kita, teman kerja kita, dimanapun kita berada, kita bisa sepakat datang kepada Tuhan. Dikatakan bahwa di dalam Matius 18, 2-3 orang ketika kita bersepakat, Tuhan hadir dan melawat kita dan menjawab doa-doa kita. Yang kedua adalah kita harus hidup rukun bersama. Kita berdamai dengan semua orang. Waktu kita hidup rukun bersama, maka tentunya Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat kehidupan selama-lamanya atas kita. Mazmur 133 dikatakan bahwa sungguh alangkah indahnya dan sungguh alangkah baiknya apabila kita hidup rukun bersama. Sebab kita tahu bahwa urapan itu jatuh dari kepala, janggut hingga jubahnya turun. Dari kedua kunci tersebut tentunya kita berharap mujizat itu turun atas setiap kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, begitu banyak kesaksian yang saya alami ketika saya mengalami mujizat yang tidak lazim. Saya dilahirkan dari orang Kristen, tetapi ketika SMP, SMA saya nggak pernah yang namanya ke gereja. Tetapi ketika itu Tuhan menjamah, membentuk saya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika itu saya tidak percaya dengan Tuhan, nggak Tuhan-Tuhanan. Ketika saya buka hati bertobat terima Tuhan Yesus, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan tentunya ada proses yang Tuhan izinkan sehingga saya menjadi lebih daripada umat pemenang. Saat itu hidup saya nggak karuan, mungkin seperti sampah, mungkin seperti orang kotor seperti itu. Tapi dengar baik-baik, kabar baiknya adalah ketika Tuhan datang kepada saya dan saya mengalami dengan Tuhan. Saya mengenal Tuhan, saya dekat sama Tuhan. Saya merasakan damai sejahtera, sukacita melimpah dalam hidup saya. Bahkan sampai saat ini pun Tuhan bela saya, Tuhan lindungi saya. Saya tidak pernah artinya kekurangan, Tuhan cukupkan hidup saya. Itu semua karena Tuhan baik. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Meskipun prosesnya itu menyakitkan, tetapi progresnya adalah menjadikan saya menjadi umat pemenang, umat yang berkemenangan. Saudara pun bisa melakukan hal seperti itu. Kalau saya bisa, tentunya saudara pun bisa. Dari kedua kunci tersebut, saudara, tentunya kita harus melakukannya. Kita harus sepakat, kita cari mungkin komunitas yang menghadirkan Tuhan. Kalau di gereja kita ada KUL, Community of Love, di mana di situ kita sepakat berdoa, menguatkan, saling berbagi, yang membuat Tuhan hadir. Dan di keluarga kita pun tentunya kita harus lakukan. Kita juga yang penting adalah kita harus hidup rukun satu dengan yang lainnya. Itu adalah salah satu kunci supaya mujizat yang tidak lazim terjadi atas setiap hidup kita. Mari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini boleh berkata, Tuhan, aku rasanya gak mampu dengan hidupku, dengan persoalan yang aku hadapi, dengan sakit penyakit,
dengan pergumulan pekerjaan, usaha, apapun. Mungkin rasanya gak mampu. Ayo datang kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang sanggup. Allah yang senantiasa memberikan kuasanya atas hidup kita. Memberikan berkatnya atas hidup kita. Jangan berhenti untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan tentunya mukjizat yang tidak lazim, unusual miracle itu akan terjadi atas saudara sekalian. Mari kita angkat pujian ini. Kita nyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita di hadapan Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan baik dan baik, sangat baik. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Kita sembah Tuhan. Hiraramu, Cinaralamu ya ralamu ya syandararamu. Haleluya. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang saat ini sedang terangkat memohon kepada Engkau ya Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat umat-Mu ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang memiliki masalah ya Tuhan, Engkau bukakan jalan ya Tuhan. Mungkin masalah kami besar ya Tuhan, tapi kami memiliki Allah yang besar. Yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan, Engkau bukakan jalan, berikan pekerjaan yang terbaik. Yang mungkin saat ini sedang merintis pekerjaan usaha ya Tuhan, Engkau bukakan jalan ya Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap di langit. Terima kasih Bapa. Sungguh kami percaya hari ini Tuhan, kami semua mengalami pemulihan, mukjizat yang tidak lazim, unusual miracle. Ketika kami bersandar, ketika kami mengandalkan Tuhan, Engkau hadir atas setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara. Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan.
Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, saat ini Kau telah menyertai kami semua dalam ibadah online yang dimana kami bisa menerima firman-Mu yang luar biasa, memulihkan, menyembuhkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa ya Bapa, untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang beribadah online pada saat ini. Biarlah kiranya Engkau akan memberikan berkat-Mu, kesembuhan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu pada mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat melihat karya dan mujizat-Mu dan dapat melanjutkan dan menyelesaikan apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada saat ini kiranya Engkau memberkati hamba Tuhan yang sedang menyampaikan firman-Mu pada saat ini dan telah tuntas ya Tuhan menyampaikannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu di saat ini, agar Engkau yang memberkati dengan berlimpah-limpah dan luar biasa menurut anugerah-Mu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk gembala sidang kami yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya. Tuhan, Engkau berikan visi-Mu yang lebih lagi, Engkau juga berikan kesehatan, kekuatan, anugerah-Mu ya Tuhan, agar gembala sidang kami yang terkasih dapat menyelesaikan amanat agung dan seluruh visi misi yang Engkau percayakan kepada beliau dan keempat wakilnya. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami juga berdoa untuk Karayon 1E, Bapak Pendeta Beni Gunawan dan seluruh staf penggembalaan. Tuhan, kiranya Kau berkati pemimpin kami, kiranya Kau berkati ya Bapa seluruhnya, berikan mereka kesehatan, kekuatan, pengurapan-Mu lebih lagi ya Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan amanat agung dan dapat menggembalakan seluruh jemaat Karayon 1E ini ya Tuhan dengan pengurapan dan anugerah daripada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk Indonesia. Kami saat ini menyatakan ya Tuhan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku ya Tuhan. Kami memberkati seluruh pemimpin di Indonesia, kami memberkati masyarakat Indonesia, kami memberkati seluruh gereja di Indonesia,
Kami memberkati seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kebangkitan-Mu, pengurapan-Mu ya Tuhan, dan pemulihan-Mu turun atas Indonesia. Biarlah hadirat-Mu turun atas Indonesia pada saat ini, dan kami nyatakan bahwa Indonesia adalah milik-Mu. Indonesia adalah kemuliaan-Mu ya Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, dan sebentar kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.